Sejak masih anak-anak, hidupnya diisi oleh pukulan tanpa henti. Setiap hari, tubuh kecil itu menerima kekerasan brutal dari orang yang seharusnya melindunginya, ayahnya sendiri. Sosok raksasa berbulu, penuh otot, yang percaya bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membentuk pewaris organisasinya. Sang ayah ingin anaknya tumbuh tanpa belas kasihan, dingin dan kejam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak itu tidak pernah melawan. Ia menelan semua rasa sakit, bahkan masih mampu tersenyum saat berangkat ke sekolah bersama satu-satunya teman kecil yang ia miliki. Hari itu menjadi titik balik segalanya. Ketika ia pulang ke rumah, dunia yang selama ini ia tahan runtuh seketika. Kekasih yang paling ia sayangi tergeletak tak sadarkan diri. Dan pelakunya jelas, ayahnya sendiri, yang baru saja memberi pelajaran dengan caranya yang bengis. Malam itu, untuk pertama kalinya, anak itu kehilangan kendali. Semua luka, kemarahan, dan kebencian yang dipendam bertahun-tahun meledak. Ia menghajar ayahnya tanpa ampun, hingga pria raksasa itu terkapar dan jatuh ke dalam koma. Para dokter bahkan tidak yakin apakah pria itu akan pernah sadar kembali. Akibat kejadian itu, ia dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Ia menjadi bahan tertawaan, sasaran empuk bagi para tahanan lain. Namun ia memiliki satu tujuan sederhana, uang. Ia pernah berjanji pada orang yang ia cintai bahwa mereka akan hidup bersama, sejiwa. Demi janji itu, ia rela melakukan apa saja, menggali salju, menghangatkan sepatu orang lain, bahkan merendahkan diri menjadi peliharaan si kepala sel. Pada titik terendah, ia bahkan dijadikan sasaran lemparan manusia demi beberapa lembar uang. Hari itu nasib mempermainkannya, karet pengikat uang putus dan uang itu jatuh ke dalam toilet. Perintahnya jelas, mengambilnya kembali dengan mulut. Dan tanpa ragu, ia melakukannya. Semua demi bertahan, semua demi melewati 3 tahun yang terasa seperti neraka. Ia memilih diam, menghindari masalah, bahkan ketika tahanan baru berdatangan. Masalah besar muncul ketika hari kunjungan tiba. Orang yang paling ia tunggu tak pernah sampai. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa gadis yang menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Dunia di dalam kepalanya benar-benar hancur. Berjam-jam ia hanya duduk di sel, menatap foto kenangan. Hingga para pembuli merampas foto itu untuk mengejeknya. Awalnya ia tak bereaksi. Namun saat mereka mulai membicarakan hal-hal keji yang akan mereka lakukan pada gadis itu jika masih hidup, sesuatu di dalam dirinya benar-benar putus. Amarahnya meledak tanpa sisa. Ia menghantam kepala si bos dengan kekuatan mengerikan, seolah seluruh penjara bergetar. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi belas kasihan. Alasan terakhir untuk menahan diri telah hilang. Ketika para penjaga masuk, pemandangan di depan mereka mengerikan. Hanya dia yang masih berdiri, sementara lantai dipenuhi cairan merah. Jika bukan karena seorang tahanan baru yang menghentikannya tepat waktu, hukuman terberat sekalipun tak akan cukup. Seminggu berlalu, dan ia kembali ke area rekreasi. Seorang pembuli yang berambisi menjadi pemimpin baru mencoba memprovokasinya. Awalnya ia tidak peduli, bahkan membiarkan dirinya dipukuli tanpa melawan. Namun semuanya berubah ketika pria itu memperlihatkan tato yang mengingatkannya pada ayahnya, lalu mulai menyinggung kecelakaan orang yang ia cintai. Kesabarannya habis seketika. Dalam hitungan detik, lawannya dilumpuhkan. Gerakannya cepat, presisi, dan tanpa emosi. Tangan bertato itu dihancurkan tanpa ragu, seolah ia memutus sesuatu yang tak lagi layak ada. Semua orang terpaku. Baru saja keluar dari sel isolasi, namun ia sudah kembali menunjukkan sisi yang membuat semua orang takut. Kini jelas, anak yang dulu hanya diam dan tersenyum telah menghilang. Yang tersisa hanyalah seseorang yang tak punya alasan lagi untuk menahan diri. Sementara keributan itu masih terasa di bawah, bayangan seorang pria terlihat berdiri di bagian penjara yang lebih tinggi. Ia memperhatikan dengan tenang, bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di area sel. Di sampingnya, seorang pria lain menanggapi dengan santai, menyebut bahwa di bawah sana memang ada beberapa anak yang terlalu berenergi, sambil menikmati tehnya dan mengekspresikan rasa senang karena pria itu tampak sehat. Dari situ terungkap bahwa pria yang berbicara santai itu adalah direktur penjara, Kwon Chang-ok. Nada bicaranya ramah, seolah sedang menyambut tamu lama. Sosok bayangan tadi adalah seorang pria yang baru saja keluar dari rumah sakit. Sang direktur menyampaikan bahwa jika ia membutuhkan apapun, bantuan akan diberikan tanpa ragu, lalu menanyakan tujuan kedatangannya. Di waktu yang sama, para tahanan mulai digiring kembali ke asrama masing-masing. Mei-nam kembali duduk dan menulis sesuatu di buku catatannya. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa takut. Ia mulai benar-benar menyadari bahwa ia satu sel dengan orang yang tak bisa dianggap normal. Ia telah melihat sendiri apa yang Juang lakukan sejauh ini, dan lebih dari siapapun, ia paham betul betapa berbahayanya bocah itu ketika amarahnya meledak. Tak lama kemudian, seorang sipir tiba di depan sel dan memanggil nama Juang, memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya.
Dengan tangan diborgol, Juang keluar mengikuti sipir, sambil bertanya-tanya siapa yang masih mau datang menjenguknya. Ibunya sudah lama meninggalkannya, dan seluruh kerabatnya menjauh sejak ia terjerumus ke situasi ini. Namun tanpa ia sadari, langkahnya tidak diarahkan ke ruang kunjungan. Ia justru dibawa ke tempat lain, yang ternyata adalah kantor direktur. Situasi ini jelas tidak normal, dan hanya menambah kecurigaan di kepalanya. Begitu pintu terbuka dan ia melihat pria misterius yang sebelumnya tampak sebagai bayangan, perlahan ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Pria itu menatapnya dan menunjukkan ekspresi bahagia karena melihat putranya masih hidup dan berdiri di hadapannya. Juang membeku, ia hanya bisa menatap tanpa suara. Untuk pertama kalinya, wajah ayahnya terlihat jelas. Pria bernama Shai Gangrion itu memiliki bekas luka panjang di mata kirinya dan tato mencolok yang menandai masa lalunya. Direktur berdiri di samping Juang, menjelaskan bahwa reaksi terkejut itu wajar. Ia mengatakan bahwa ayah Juang telah sadar secara ajaib beberapa waktu lalu dan pulih sepenuhnya seolah mendapat berkah ilahi. Mendengar itu, Juang teringat kembali ucapan para dokter dulu dan semakin sulit mempercayai apa yang dilihatnya sekarang. Semua terasa tidak masuk akal. Namun sebelum pikirannya menyatu, ayahnya mulai mengungkapkan sesuatu yang terdengar seperti pengakuan. Sepanjang hidupnya sebagai tangan kanan organisasi kriminal, ia mengira akhir hidupnya akan datang oleh musuh atau polisi. Namun kenyataannya, orang yang menghentikan hidupnya justru adalah anaknya sendiri. Saat terbangun di rumah sakit dan menyadari apa yang terjadi, perasaan yang muncul bukan kemarahan, melainkan kesedihan mendalam terhadap putranya. Sebagai seorang ayah, ia ingin sekali bertemu kembali dengan anaknya. Ia mengaku mencintai Juang dan merasa tak ada satupun hal di dunia ini yang tidak akan ia lakukan bagi dirinya. Dengan air mata mengalir, ia menyatakan bahwa semua yang ia lakukan sebenarnya tidak punya pilihan lain. Pernyataan ini membuat Juang semakin bingung. Ia mencoba mencerna maksud dari semua kata itu, hingga akhirnya kebenaran keji terungkap. Pria yang mengakhiri hidup orang yang paling ia cintai pada hari itu bukan orang lain, itu adalah ayahnya sendiri. Gangrion lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tertabrak mobil, gadis itu masih bernafas, meski tak bisa bergerak. Dalam kondisi sekarat, ia meminta pertolongan kepada seorang pria yang berdiri tak jauh darinya. Ketika pria itu menyadari siapa gadis tersebut, ekspresinya berubah drastis. Ia teringat pada perkataan gadis itu bertahun-tahun lalu di rumahnya, tepat sebelum ia jatuh koma. Bagi Gangrion, tindakan selanjutnya adalah wujud pengorbanan orang tua demi anaknya. Dengan dingin dan tanpa empati, ia menganggap gadis itu tak akan pernah memahami alasannya, apalagi karena ia tumbuh tanpa orang tua. Kembali ke situasi di penjara, Gangrion menceritakan semuanya dengan nada yang bahkan mengandung kebanggaan. Ia mengira Juang hanyalah anak lemah yang selalu menelan penderitaan dalam diam. Namun pada hari itu, untuk pertama kalinya, ia melihat putranya benar-benar meledak, dipicu oleh gadis tersebut. Dan justru karena itulah, ia memutuskan untuk mengakhiri hidup gadis itu. Ia datang dari tempat yang jauh, hanya untuk melakukan itu, mengklaim semuanya demi masa depan anaknya, meski logika itu sepenuhnya bengkok. Direktur tiba-tiba menyadari keanehan ketika Juang, tanpa sepatah kata pun, melesat maju dan melayangkan pukulan ke arah ayahnya. Namun sebelum tinju itu melanda, beberapa taser ditembak oleh para penjaga. Tubuh Juang tersentak hebat dan roboh ke lantai, sementara para sipir berusaha menahannya. Dalam kondisi setengah sadar, ia masih berusaha melawan aliran listrik yang melumpuhkan tubuhnya. Dari atas, Gangrion menatap Juang yang tergeletak dan mempertanyakan apakah ia menginginkan balas dendam pada ayahnya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, ia menjelaskan satu-satunya jalan yang mungkin terbuka. Beberapa anggota organisasinya berada di lembaga pemasyarakatan itu, meskipun masih sebatas pemula yang bahkan belum layak menyandang atau penuh. Namun di antara mereka, ada yang kelak akan menjadi figur penting. Jika Juang ingin mencapainya, ia harus membuktikan diri sebagai yang terbaik, menguasai tempat itu, naik melalui kekerasan dan reputasi, hingga diakui. Hanya dengan cara itu, Juang bisa berdiri sejajar dengannya, melampauinya dan suatu hari menantangnya secara langsung. Hingga saat itu tiba, ia harus bersiap menghadapi organisasi yang disebut sebagai Celestial Dragon. Imbalan yang dijanjikan ayahnya adalah sesuatu yang bahkan Gangrion sendiri belum pernah capai. Jika Juang berhasil, hidupnya akan dianggap lengkap. Dengan nada seperti berpamitan, Gangrion meminta direktur penjara untuk menjaga putranya dengan baik. Sang direktur pun menenangkan, meyakinkannya agar tidak perlu khawatir. Namun semua orang terkejut ketika Juang justru bangkit. Meski aliran listrik masih menjalar di tubuhnya, ia tetap berdiri dan melangkah maju ke arah ayahnya. Baginya, semua omong kosong tentang masa depan tidak berarti apa-apa. Balas dendam tidak perlu ditunggu. Waktunya adalah sekarang. Juang melompat, mencoba menyerang dari belakang. Namun sebelum ia mendekat, sebuah sosok muncul dan langsung menekannya ke lantai. Kepala Juang dihantam ke tanah, tubuhnya dilumpuhkan sepenuhnya. Pria yang melindungi Gangrion meminta maaf dengan hormat, sambil menyebut Juang sebagai tuan muda, tetapi ia menegaskan bahwa tugasnya hanyalah menjalankan perintah bosnya. Meski terkunci, Juang tetap berusaha meronta.
Namun jelas, balas dendam di tempat itu mustahil. Gang Ryong menyuruhnya membuka mata dan melihat kenyataan. Dikelilingi puluhan orang, posisinya tak tersentuh. Tindakan ceroboh hanya akan menghancurkan Juang lebih cepat. Satu-satunya jalan untuk benar-benar membalas dendam adalah dengan menguasai seluruh penjara. Dengan senyum tipis, Gang Ryong berbalik dan pergi. Saat semua anak buah meninggalkan ruangan, Juang tersisa sendirian. Tubuhnya gemetar, bertumpu di lantai, menahan amarah dan kebencian yang mendidih di dalam dada. Waktu berlalu, dan kehidupan di lembaga pemasyarakatan kembali berjalan. Di ruang pertukangan, Magiam terlihat memalu paku dengan cepat dan rapi. Target hariannya terpenuhi, memberinya waktu istirahat. Para tahanan berkomentar tentang keahliannya, bahkan bercanda bahwa mungkin palu itu juga yang pernah ia gunakan untuk menghabisi para pembuli di sekolah. Namun saat melihat wajah Magiam, mereka tak melihat pembunuh, hanya seorang anak yang kalah oleh hidup. Tak lama kemudian, seseorang datang membawa peralatan baru. Saat diminta menyimpannya kerak, ia berhadapan langsung dengan Magiam. Tatapan mereka bertemu sesaat. Alat-alat itu terjatuh, dan sebuah paku menggelinding hingga berhenti tepat di kaki Magiam. Ia menatap paku itu cukup lama, seolah memicu ingatan lama yang tak ingin diingat. Pendatang baru itu adalah Yunggum. Ia menyapa Magiam dengan akrab. Terungkap bahwa mereka pernah bersekolah bersama saat masih SD. Yunggum mengaku pernah melihat Magiam di berita dan tak menyangka bisa bertemu dengannya di penjara. Ia mempertanyakan kabar bahwa Magiam membunuh 7 siswa seorang diri, sesuatu yang sulit ia percaya mengingat Magiam dulu dikenal sebagai murid teladan. Tangan Magiam mencengkram alat dengan kuat, jelas terlihat ia tidak nyaman. Untungnya, seorang sipir datang dan memutus percakapan. Yunggum pergi, sementara Magiam tetap menatap paku-paku di mejanya. Ia tak sadar bahwa tangannya telah berdarah karena genggaman yang terlalu kuat. Di selnya, Juang duduk di lantai tenggelam dalam pikiran. Kata-kata ayahnya terus terngiang. Ia bertekad memburu pria yang memanggilnya anak, meski belum tahu caranya. Obrolan tahanan lain tentang rasa lapar memecah keheningan. Mereka mengeluhkan menu penjara dan bercanda bahwa hidup akan terasa sempurna jika bisa makan sepotong pizza. Seorang sipir mendekat, dan Juang memanfaatkan kesempatan itu. Ia bertanya dengan santai soal pizza. Sipir itu menegurnya dan menyuruhnya keluar sebentar. Beberapa saat kemudian, tahanan yang tadi bercanda kini memegang pizza sungguhan. Sudah lama mereka tak mencicipi makanan dari luar. Mereka berterima kasih pada Juang. Semua itu terjadi karena pengaruh ayahnya masih menjangkau para sipir. Juang sengaja menguji sejauh mana kekuatan pengaruh tersebut. Demi balas dendam, ia siap menggunakan apapun dan siapapun. Di tengah kegembiraan itu, Magiam tidak ikut makan. Sejak pertemuannya dengan Yunggum, sikapnya berubah, tegang dan gelisah. Keesokan harinya, mereka kembali ke ruang pertukangan. Berdiri di meja kerja masing-masing, Gutman kembali terlihat membawa peralatan ke area kerja. Namun seperti sebelumnya, alat-alat itu kembali terjatuh dari tangannya, seolah disengaja. Beberapa paku berhamburan dan berhenti sangat dekat dengan kaki Magiam. Jelas bukan sebuah kebetulan. Dengan nada pura-pura menyesal, Gutman meminta maaf sambil melemparkan tatapan licik dan senyum menyeringai. Cukup untuk mengorek luka lama di dalam diri Magiam. Tak lama beberapa teman Gutman muncul dan ikut memperhatikan. Mereka mulai bertanya-tanya. Gutman sebelumnya mengklaim bahwa pembunuh 7 siswa itu hanyalah bawahannya. Namun melihat tatapan saling menantang antara keduanya, keraguan mulai muncul. Untuk membuktikan ucapannya, Gutman dengan santai merendahkan Magiam, mengatakan bahwa sejak kecil, Magiam selalu menempel padanya. Ia bahkan bertanya apakah Magiam masih mengingat masa-masa menyenangkan mereka dulu. Gutman melangkah mendekat, mencengkeram kepala Magiam, lalu mendekan wajahnya ke arah paku tajam di atas meja kerja. Ingatan kelam pun kembali muncul. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Gutman kerap menyiksa Magiam demi kesenangannya sendiri. Dalam kilasan masa lalu, Magiam terlihat terjebak di balik pintu kayu, sementara beberapa paku menonjol keluar. Dari sisi lain pintu, Gutman memalu paku-paku itu dengan sengaja, menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Kembali ke ruang pertukangan, tubuh Magiam gemetar hebat. Paku itu kini berada sangat dekat dengan mata kirinya, dan trauma masa kecilnya kembali menghantam tanpa ampun. Tak lama sebelum Juang bergerak mencari teman satu selnya, percakapan lain terjadi di dalam penjara. Beberapa tahanan bertanya-tanya kemana Mengam menghilang, karena mereka tidak melihatnya sejak tadi. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Mengam tiba-tiba dipanggil ke ruang pertukangan untuk membantu membersihkan. Informasi itu langsung menarik perhatian Juang. Ia bangkit dan mempertanyakan, apakah masuk akal melakukan pembersihan di jam seperti itu. Juang malu mendekati para sipir di luar sel. Teman-teman selnya mengira ia akan meminta sesuatu lagi, seperti insiden pizza sebelumnya. Namun kali ini, Juang hanya meminta pintu sel dibuka. Adegan berpindah kembali ke ruang pertukangan. 2 dari 4 orang kelompok Gutman sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Anggota tertinggi dan terkuat dari kelompok itu menatap Juang dan menyebut namanya, menandakan bahwa ia sudah mengenalnya dari reputasi yang beredar di dalam penjara. Sebelum Juang menjawab, Gutman menyelah.
Ia mulai memahami situasi dan dengan nada sinis bertanya, apakah Juang dan Magiam adalah teman dekat. Ia bahkan berpura-pura iri, menyebut Magiam beruntung punya seseorang seandal Juang di sisinya. Salah satu anak buah Gutman menambahkan bahwa ia menyukai loyalitas Juang. Sambil menjawabkan pukulan dengan tangan kanan, ia menawarkan pertemanan dengan nada mengejek. Juang tidak menjawab dengan kata-kata. Menggunakan momentum dari posisi rendah, ia menerjang maju, mencengkeram kerah lawannya, lalu dengan mudah menjatuhkan pria raksasa itu menggunakan sapuan kaki dan berat tubuh musuhnya sendiri. Kepala pria itu dihantam ke lantai. Dengan tatapan dingin dan penuh superioritas, Juang menyatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada berteman dengan orang seperti itu. Setelah memastikan pria ketiga tumbang, Juang beralih ke Gutman dan memanggilnya dengan julukan mengejek. Ia mempertanyakan alasan Gutman mendorong Magiam sejauh itu hingga melewati batas. Namun Gutman tetap tenang, bahkan balik bertanya, apakah Juang sedang mencoba mempermainkannya. Memanfaatkan momen itu, Gutman mulai berbicara, mencoba menjelaskan alasannya dengan narasi pembenaran diri. Ceritanya cukup menarik perhatian Juang, namun tanpa disadari, pria raksasa yang terbius tadi berhasil bangkit di belakangnya. Saat Juang menyadari sosok besar itu siap mengunci lehernya, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan raksasa itu melingkar di leher Juang, memberi tekanan kuat dan menyisakan sedikit pilihan untuk melawan. Dalam keputusasaan, Juang bersiap mematahkan jari lawannya. Namun sebelum sempat bergerak, Gutman menusuk perutnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat nafas Juang tersengal-sengal dan tubuhnya melemah. Di saat kritis itu, Magiam muncul dari dalam loker, memohon agar pria itu melepaskan Juang. Ia memperingatkan bahwa cekikan itu bisa mematahkan lehernya. Di tangannya, Magiam memegang sebuah rantai. Tanpa ragu, ia melilitkan rantai itu ke leher pria raksasa dan menariknya ke belakang. Gutman baru sadar bagaimana Magiam bisa keluar dari loker, mengingat kunci loker itu sudah rusak sejak awal perkelahian. Pria raksasa itu mencoba berlawan dengan kekuatan kasar, namun justru itu kesalahan fatal. Magiam memperingatkan bahwa perlawanan hanya akan mempercepat kematiannya, sambil menekan kepala pria itu dengan kaki Magiam. Meski diperingatkan, pria tersebut terus memberontak hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan ambruk ke lantai. Dengan nafas tersengal, Magiam berdiri dan menatap Gutman yang kini berjalan mundur dengan wajah pucat. Sekarang, giliran Gutman yang panik. Ia mengaku sebagai korban, mundur dengan gemetar hingga tersandung dan jatuh. Dengan putus asa, ia berlutut dan memohon ampun, memeluk kaki Magiam. Ia mengaku bodoh sejak lahir, persis seperti yang selalu ia kira Magiam pikirkan tentang dirinya. Namun jawaban Magiam justru di luar dugaan. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar memandang Gutman seperti itu. Meski Gutman telah menghancurkan hidupnya, Magiam sadar bahwa membunuhnya tidak akan menghapus masa lalu. Magiam akhirnya mengakui bahwa ia sempat memikirkan apa yang harus ia lakukan terhadap Gum. Namun saat melihat kondisinya sekarang, ia menyadari bahwa kebencian itu tidak sebesar yang ia bayangkan. Bagaimanapun juga, mereka pernah berteman di masa lalu. Gum justru menganggap sikap Magiam itu bodoh dan terlalu naif. Ia merasa Magiam masih sama lemahnya seperti dulu. Namun sebelum pemikiran itu benar-benar terucap, sebuah tendangan keras menghantam kepalanya. Juang melesat maju dan menghajar Gum tanpa ragu. Tubuh Gum terpental beberapa meter ke depan akibat kekuatan tendangan itu. Sambil menahan rasa sakit di perutnya akibat tusukan sebelumnya, Juang menyatakan bahwa utang mereka sudah lunas, tidak ada lagi yang perlu diselesaikan di sana. Beberapa waktu setelah insiden di ruang pertukangan, Juang dan Magiam terlihat kembali bersama di asrama penjara. Dengan nada datar, Juang bertanya apakah Magiam sebenarnya bodoh. Magiam jelas kebingungan dengan pertanyaan itu. Juang lalu menjelaskan dengan caranya sendiri, mempertanyakan bagaimana seseorang yang sanggup menghabisi 7 orang bisa terlihat gentar terhadap orang seperti Gum. Magiam mencoba menjelaskan bahwa itu bukan rasa takut. Mendengar itu, Juang mulai sedikit memahami. Meski tidak sepenuhnya mengerti konflik masa lalu mereka, ia menyadari satu hal penting. Magiam tidak pernah memandangnya sebagai musuh. Magiam tersenyum dan mengiyakan hal itu. Kembali terbayang momen setelah perkelahian, keduanya berdiri di tengah ruang pertukangan. Magiam memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Juang yang masih terluka karena telah membantunya. Di titik itu, sebuah kerjasama mulai terbentuk. Aliansi pertama Juang akhirnya lahir. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari balik bayangan, seorang pria muncul dan berjongkok di samping tubuh Gum yang terkapar. Ia bergumam sendiri, seolah sedang berbicara pada Gum. Ia mempertanyakan mengapa Gum meninggalkan sel tanpa izinnya, mengeluh tentang kecoa yang muncul, dan menyalahkan Gum karena tidak ada untuk membunuhnya. Dengan ekspresi tak stabil, pria itu tiba-tiba menghajar wajah Gum berkali-kali. Darah mencurat kemana-mana, membuat pria itu semakin gelisah karena tubuhnya kini kotor dan penuh kuman. Tanpa peduli, ia mengusap wajahnya ke baju Juang, lalu bertanya dengan tatapan mengancam apakah wajahnya sekarang sudah bersih. Juang tidak merespon secara emosional. Meski jelas pria itu tidak waras, Juang sama sekali tidak gentar. Dengan jujur dan dingin, ia mengatakan bahwa wajah pria itu masih kotor. Jawaban itu langsung memicu amarah.
Untungnya, sebelum pertikaian baru pecah, seorang sipir datang dan menanyakan apakah pekerjaan mereka sudah selesai, lalu memerintahkan semua kembali ke sel masing-masing. Saat berjalan pergi, pria misterius itu berulang-ulang menyebut nomor tahanan Juang, 7199, seolah ingin menghafalnya dengan baik. Keesokan harinya, halaman penjara terlihat penuh para tahanan dari sel Juang yang berkumpul mengelilinginya dengan ekspresi serius. Juang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wumen menjelaskan bahwa rumor telah menyebar di penjara tentang betapa kuatnya Juang. Akibatnya, tidak ada yang berani mengganggu kelompok itu jika berada di dekatnya. Juang mengatakan ia tidak keberatan mereka berada di sekitarnya selama mereka tidak mengganggu. Ia punya urusan penting. Fokusnya kini tertuju pada pencarian orang-orang dengan tato naga bunga merah. Ia berniat memburu kaki tangan ayahnya satu persatu. Ketika ditanya apa yang sedang ia cari, Juang menjawab bahwa ia sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Namun menawarkan bantuan, mengingat reputasinya sebagai pengumpul informasi di dalam penjara. Juang pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari tato kotor yang khas. Sore harinya, para tahanan berkumpul di ruang bersama, menonton laporan berita tentang geng kriminal remaja. Situasinya digambarkan semakin tak terkendali, dengan kelompok-kelompok terorganisir yang memeras uang dan barang. Diskusi kecil terjadi di antara anggota sel Juang, hingga Juang sendiri melontarkan umpatan penuh jijik. Menurutnya, para berandalan itu pantas membusuk di penjara. Pernyataan itu membuat suasana menjadi canggung. Namun kemudian mencoba meluruskan, mengatakan bahwa tidak semua orang di penjara benar-benar jahat. Ia mulai menceritakan bagaimana dirinya bisa berakhir di sana. Ia bercerita tentang sebuah kedai legendaris di lingkungannya, bernama Tipaki, tempat ia sering makan karena kualitas makanannya. Suatu hari, sekelompok pemuda, termasuk anak seorang anggota dewan yang menyalahgunakan pengaruh ayahnya, datang ke kedai itu. Setelah memesan makanan, mereka mulai menghina kualitasnya dan merusak tempat itu hanya karena merasa kebal hukum. Di saat itulah Namun muncul dan memutuskan untuk menghadapi mereka. Ia mengaku sebagai pemimpin para penggemar Tipaki dan menghajar seluruh kelompok itu hingga tak sadarkan diri. Dalam pikirannya saat itu, ia merasa seperti pahlawan yang melindungi kedai tersebut. Namun akibat pengaruh orang berkuasa itu, Namun justru dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Ia menyelesaikan ceritanya dengan penuh kebanggaan. Namun salah satu teman sel langsung menyela, mengatakan bahwa Namun dikenal sebagai pembohong besar. Tak seorang pun benar-benar percaya ceritanya, meski ia bersikeras bahwa semuanya nyata. Juang memilih bersikap berbeda. Ia berpura-pura percaya, sengaja untuk mengambil hati Namun. Sikap itu membuat Namun merasa dianggap penting, bahkan mulai membayangkan dirinya suatu hari akan menjadi tangan kanan Juang. Terbuai oleh hayalannya sendiri, Namun tertawa kecil sambil mengurus sesuatu yang mirip kebun kecil di dalam penjara. Namun saat ia mengayunkan alat bercocok tanamnya dengan santai, tanah yang terlempar tanpa sengaja mengenai wajah seorang tahanan yang lewat. Begitu menyadari siapa orang yang terkena lemparan tanahnya, tubuh Naman langsung membeku. Pria yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang sama yang sebelumnya muncul di dekat tubuh Gung. Pria aneh yang jelas-jelas punya obsesi ekstrim terhadap kebersihan. Kini wajah pria itu dipenuhi tanah. Ingatan tentang ucapan Juang yang menyebutnya kotor kembali terlintas di benaknya, dan amarah yang sempat ditekan langsung meledak lagi. Dari situ terungkap bahwa pria ini adalah mantan kepala sel Naman, seorang individu yang mentalnya benar-benar tidak stabil. Dengan gemetar, Naman buru-buru meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak melihat keberadaan pria itu. Namun kemarahan sang pria justru semakin menjadi. Ia bertanya dengan nada mengancam apakah Naman berniat membersihkan kekacauan yang ia buat. Dalam ketakutan, Naman berjanji akan membersihkannya. Dari sikap dan ucapannya, terlihat jelas bahwa pria ini memiliki obsesi kebersihan yang sudah melewati batas kewarasan. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan kaleng insektisida dari sakunya dan menyemprotkannya langsung ke wajah Naman. Naman langsung terjatuh berlutut, matanya terasa seperti terbakar hebat. Dengan nada datar namun penuh kegilahan, pria itu menjelaskan bahwa ia sebenarnya datang untuk menemui Naman karena ingin menanyakan sesuatu. Ia lalu mengulang-ulang satu nomor tahanan, 7199, mengatakan bahwa ia sedang mencari bocah yang satu sel dengan Naman. Saat itu Naman langsung sadar, nomor itu milik Juang. Sang pria kemudian menjelaskan dengan penuh emosi bahwa bocah yang ia cari telah berani menyebutnya kotor. Ia bersikeras bahwa dirinya bekerja keras untuk tetap bersih dan menuntut agar Naman membawanya menemui Juang. Di tengah ocehannya, Naman tanpa sengaja melihat sebuah tato di sisi kanan tubuh pria itu, sebuah tato naga bunga merah. Tato yang selama ini Juang cari. Adegan berpindah. Juang terlihat sedang berolahraga di dalam selnya. Pencariannya belum membuahkan hasil dan ia menyalurkan pikirannya dengan push up satu tangan. Fokusnya hanya satu, menemukan orang-orang bertato naga bunga merah. Di saat itulah Naman muncul, menyela waktu sendirinya dan mencoba mengajak bicara. Bahkan dengan tiba-tiba, Naman menawarkan minuman jus. Juang menerima minuman itu, namun nalurinya langsung merasakan ada yang janggal. Ia menanyakan dari mana Naman mendapatkan insektisida. Pertanyaan itu memicu kilas balik kelam.
terlihat Naman di sel lamanya menyaksikan mantan kepala selnya menahan seorang tahanan lain. Sebuah corong dipaksa masuk ke mulut korban. Dengan histeris, pria gila itu berteriak bahwa mulut kotor korban telah mengotorinya. Sambil memegang botol cairan pemutih, ia mendekat dan menuangkannya ke dalam corong dengan dalih sedang membersihkan. Korban itu pingsan, namun sang pria justru semakin panik melihat lantai yang kotor. Sel lama Naman adalah neraka hidup, dikuasai oleh monster yang benar-benar tak terkendali. Kembali ke masa kini, Juang terus menekan Naman dengan pertanyaan tentang insektisida. Naman kembali berbohong, namun para tahanan lain yang tahu reputasinya sebagai pembohong mulai curiga dan ikut mendesaknya. Naman mulai panik, menyadari bahwa meracuni kepala sel akan membawa masalah besar baginya. Namun di luar dugaan semua orang, Juang justru mengambil minuman itu dan meneguknya habis tanpa ragu. Ia berkomentar santai bahwa jus itu enak dan berterima kasih pada Naman. Setelah itu, Juang malah mengumumkan bahwa besok akan ada kerja bakti besar-besaran dan meminta semua orang bersiap, seolah topik sebelumnya tak pernah ada. Bagi Juang, ini adalah ujian. Ia ingin melihat apakah Naman benar-benar akan menepati tawarannya atau tidak. Malam harinya, Juang terlihat duduk sambil menggambar tato naga bunga merah di buku catatannya. Naman memanfaatkan momen itu untuk mendekat, pura-pura penasaran dengan gambar tersebut. Juang menjelaskan semuanya tanpa menutup-nutupi. Di balik wajah datarnya, Naman mulai menyusun rencana bagaimana cara meracuni Juang dengan benar tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah selesai menjelaskan, Juang bertanya apakah Naman punya pertanyaan. Naman justru balik bertanya mengapa Juang mempercayai dirinya. Ia mengatakan bahwa seharusnya Juang meragukan orang seperti dirinya karena kepercayaan yang ceroboh hanya akan membawa masalah. Setelah ucapan itu, Naman sendiri terkejut seolah kata-kata tersebut keluar tanpa bisa ia kendalikan. Dengan tenang, Juang menjawab bahwa orang yang mampu menipu orang lain sebenarnya adalah orang pintar, dan orang sepintar itu tidak akan menjadikannya musuh dengan kebohongan bodoh. Setelah itu, Juang berdiri, mengatakan bahwa ia akan mematikan lampu dan sudah waktunya tidur. Keesokan harinya, dua sipir terlihat membicarakan inspeksi rutin yang akan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Para tahanan diperintahkan untuk membersihkan segalanya secara menyeluruh. Koridor dipenuhi orang-orang dengan sapu dan kain pel, membersihkan sel dan lantai. Tak lama kemudian, mantan kepala sel Naman kembali menemuinya. Dengan tatapan mengancam, ia menuntut Naman untuk mensterilkan Juang menggunakan insektisida, mengingatkan pada janji yang pernah diucapkan. Ia bertanya dengan senyum menyeramkan apakah Naman berniat mundur. Naman mencoba menghindar dengan kebohongan lagi, mengatakan bahwa Juang merasa sangat bersalah atas insiden sebelumnya. Namun pria gila itu tidak tertipu. Menyadari kebohongan Naman, ia langsung menghajarnya dengan pukulan ke perut sebagai hukuman. Dalam kondisi semakin histeris, ia terus mengulang nomor tahanan Juang, 7199, menyatakan bahwa ia tidak bisa memaafkannya. Serangan berlanjut, kepala Naman ditekan ke dalam urinoir dan diinjak dengan kaki. Pria itu membuka botol cairan pemutih, lalu menyiram urinoir dengan brutal, berusaha menenggelamkan Naman di dalamnya. Air bercampur bahan kimia mengalir deras, membuat Naman hampir kehilangan kesadaran. Tepat sebelum semuanya terlambat, sosok Juang muncul di ambang pintu kamar mandi. Kehadiran Juang langsung menarik perhatian si pria gila. Ia menoleh, dan di telinganya kembali terngiang kata-kata yang paling ia benci. Kotor, menjijikan. Di sisi lain, Naman yang setengah tenggelam dan kehabisan napas, menatap Juang dengan mata berair, seolah bertanya kenapa ia baru datang sekarang. Dari tatapan itu, jelas tersirat bahwa semua ini sebenarnya bagian dari rencana. Beberapa waktu sebelumnya, saat kegiatan bersih-bersih, Naman diam-diam telah menceritakan semuanya pada Juang. Ia mengaku ada seseorang yang mengancamnya, memaksanya meracuni Juang dengan insektisida. Namun sebagai seseorang yang masih memegang harga diri, Naman menolak mengkhianati orang yang sudah ia anggap teman. Ia mengosongkan botol insektisida itu dan membuangnya, sadar bahwa cepat atau lambat, ia pasti harus menanggung akibatnya. Dalam pengakuannya, Naman juga menyebutkan satu hal penting. Orang yang mengancamnya adalah salah satu pemilik tato naga bunga merah yang sedang Juang cari. Kembali ke kamar mandi, ketegangan memuncak. Juang mengoraskan sesuatu ke tangannya lalu berjalan santai mendekati si pria gila itu. Tanpa peringatan, ia mengusap tangannya ke pakaian pria tersebut. Reaksi yang muncul seketika, amarah meledak tanpa kendali. Pria itu memaki dan mengancam, namun Juang sama sekali tidak menggubris. Ia mencengkeram kerah baju lawannya dan membantingnya keras ke lantai. Dengan suara dingin, Juang menanyakan apakah dialah orang yang mengancam teman satu selnya. Ia menyatakan bahwa ia akan membunuhnya. Tatapan Juang tertuju pada tato naga bunga merah di tubuh pria itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kepuasan aneh. Kini ia punya alasan yang sah untuk menghajarnya tanpa rasa bersalah. Disinilah terungkap masa lalu pria tersebut. Dahulu, ia adalah bintang bela diri yang menjanjikan, terkenal dengan teknik khasnya, mencengkeram perut lawan dan menekan dengan kekuatan penuh. Teknik itu terlihat tak terkalahkan, karena tangan lawan terjebak dan tak bisa menyerah. Namun setelah suatu pertandingan, teknik itu tak pernah digunakan lagi. Alasannya sederhana, namun mengerikan. Lawan yang terjebak muntah hebat di atas ring. Sejak hari itu, petarung kotor yang licik ini mengembangkan fobia berat terhadap kuman, sebuah gangguan yang dikenal sebagai misofobia. Kembali ke pertarungan di kamar mandi, Juang menuntut informasi tentang organisasi Naga Langit.
Namun pria itu tak mampu berpikir jernih. Yang ada di pikirannya hanya lantai kamar mandi yang kotor. Ia berteriak histeris, merasa kulitnya membusuk. Ia menyerang Juang dengan brutal, tetapi setiap gerakannya mudah dipatahkan. Sambil mengamuk, ia kembali mengulang nomor tahanan Juang, bersumpah akan membunuhnya. Juang mengatakan bahwa pria itu sama sekali tidak paham situasi. Ia membasahi tangannya dengan cairan dari lantai, lalu memaksa lawannya membuka mulut, mendorong tangan kotor itu mendekat ke wajahnya. Kilasan masa lalu kembali muncul. Pria itu, saat masih muda, sudah menunjukkan obsesi terhadap kebersihan. Suatu hari setelah latihan, ia membuka loker untuk mandi, namun terkejut mendapati isinya penuh sampah. Saat itulah, lawan yang pernah ia buat muntah di ring muncul dari belakang. Pria itu datang untuk membalas dendam, menyebutnya sampah manusia, dan mencoba memaksakan kertas kotor ke dalam mulutnya. Namun sama seperti sekarang, kemarahan justru membuatnya berbahaya. Di kamar mandi, ia berhasil membalikkan keadaan. Juang dilempar ke lantai dan ditindih, tubuhnya terkunci. Dengan tatapan buas, ia mengancam akan menghancurkan organ dalam Juang menggunakan teknik lamanya. Dalam momen kritis itu, ingatan masa kecil Juang muncul. Ia teringat ayahnya yang tak pernah memeluknya, kecuali saat menghajarnya dengan cengkeraman yang seolah ingin mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Ingatan menyakitkan itu justru menenangkan pikirannya. Juang kembali fokus. Dengan tenaga penuh, ia mencengkeram tangan lawannya dan membalikkan posisi. Kini Juang berada di atas. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa ia sudah terbiasa bertarung di tanah, sama seperti ia terbiasa hidup di tempat kotor. Pukulan keras melandang di kedua sisi tulang rusuk lawannya. Lengan pria itu dipelintir dengan kekuatan brutal. Juang bertanya dengan dingin, apakah ia harus mematahkan lengan atau tulang belakangnya lebih dulu? Pria itu akhirnya menyerah, sebuah pemandangan yang membuat Juang sedikit bingung. Ia belum pernah melihat seseorang menyerah begitu saja. Pertarungan pun berakhir. Pria gila itu terikat di lantai dengan sebuah corong terpasang di mulutnya. Berusaha berteriak namun tak bisa. Naman memberitahu bahwa pria itu masih melawan. Keduanya saling berpandangan, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu mirip dengan mereka bisa begitu sulit dipahami. Karena cara biasa tak berhasil, Naman mengusungkan metode terakhir, memaksa cairan masuk lewat corong. Juang mengeluh, menyebut bahwa dari semua kemungkinan, ini yang paling keterlaluan. Pria itu meronta hebat ketika Naman mencoba menuangkan cairan asam ke dalam corong. Juang bahkan sempat bertanya-tanya, seperti apa rasanya? Anehnya, ancaman itu akhirnya membuat pria tersebut benar-benar berhenti melawan. Melihat kesempatan itu, Juang kembali mengajukan pertanyaannya tentang organisasi Naga Langit, menuntut agar pria itu menceritakan semua yang ia ketahui tanpa menyisakan apapun. Pria gila itu akhirnya membuka mulut. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan bagaimana ia mendapatkan tato tersebut. Ingatannya kembali ke hari ketika seorang wanita yang seluruh tubuhnya dibalut pakaian hitam, berambut panjang, menorehkan tato naga bunga merah di tubuhnya. Selama proses itu, wanita tersebut berbicara tentang organisasi besar yang ia layani, menjelaskan mengapa kelompok sebesar naga bunga merah mau menerima orang seperti dirinya. Ia menjelaskan makna simbol itu. Naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan, sementara bunga melambangkan kehidupan dan vitalitas. Organisasi itu tidak mencari orang-orang yang sudah selesai ditempa, melainkan benih, anak-anak muda yang masih bisa tumbuh. Benih-benih ini memiliki potensi yang tidak lagi dimiliki orang dewasa. Bergantung pada lingkungan dan pengalaman pahit yang mereka lalui, mereka bisa berkembang dengan sangat pesat. Organisasi itu menganggap diri mereka sebagai taman, tempat benih-benih tersebut dibesarkan. Siapapun yang tumbuh dengan indah akan menjadi bunga naga surgawi. Namun seindah apapun bunga itu mekar, pada akhirnya ia tetap akan layu dan mati. Kisah perekrutan itu berakhir, dan suasana kembali ke kamar mandi. Pria itu mengaku bahwa dirinya hanyalah anggota kelas bawah. Ia tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Dengan putus asa, ia memohon agar dilepaskan. Di saat itulah Juang menyadari kebenaran pahit. Ayahnya telah dengan sengaja menciptakan lingkungan yang brutal untuknya sejak kecil. Semua kekerasan dan penderitaan itu bukan kebetulan, melainkan pupuk agar ia tumbuh dengan kecepatan dan kekuatan yang tak wajar. Lamunan itu terputus ketika pria gila tersebut bertanya mengapa Juang begitu tertarik pada organisasi itu. Ia bahkan berspekulasi bahwa Juang mungkin ingin bergabung, menawarkan diri untuk merekomendasikannya secara pribadi. Kalimat itu menjadi pemicu. Amarah Juang meledak seketika. Juang mencengkeram leher pria itu tanpa peringatan. Wajah pria tersebut berubah pucat, tak memahami perubahan mendadak itu. Dalam kepanikan, ia bersumpah bahwa ia sudah menceritakan semua yang ia tahu. Namun Juang tidak peduli. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mencekiknya hingga pingsan, menyuruhnya diam. Amarahnya belum reda, sebuah pukulan keras menghantam wajah pria itu, menyalurkan seluruh kemuakan yang terpendam. Beberapa saat kemudian, kamar mandi kembali dipenuhi aktivitas bersih-bersih. Juang mengeluh tentang noda membandel di lantai, dan berpikir untuk mengambil cairan pemutih. Saat itu Naman muncul, sambil membawa botol. Juang menatapnya heran, mempertanyakan apakah ia sudah kehilangan akal.
Naman mengabaikan sindiran itu. Juang menerima botol tersebut dan berterima kasih, menyebut bahwa setelah semua urusan itu selesai, akhirnya ia bisa tidur dengan tenang. Namun Naman meluruskan satu hal, orang yang tadi mereka hadapi masih hidup. Percakapan pun berlanjut ke masa lalu Naman. Juang menyinggung soal penyiksaan menggunakan pemutih di sel lamanya. Biasanya orang yang dipaksa menelan pemutih melalui corong tidak akan selamat. Namun Naman berdiri di sana tanpa luka apapun. Naman menjelaskan bahwa korban biasanya akan berbusa di mulut akibat zat tersebut. Namun ketika ia menjadi target, ia telah menukar pemutih itu dengan air sabun. Semua cerita tentang penyiksaan itu sengaja ia akayasa untuk dilaporkan ke sipir, sebagai bagian dari rencana pindah sel yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Ia masih ingat betul, amarah mantan kepala selnya saat mengetahui kebohongan itu, sebuah kemarahan yang benar-benar mengerikan. Juang tidak tertarik pada ucapan terima kasih. Ia menyatakan bahwa ia tidak butuh balasan apapun, karena Naman sudah membantunya menemukan orang dengan tato organisasi. Percakapan pun berlanjut. Naman bertanya mengapa Juang menghabisi geng yang begitu berbahaya. Jawaban Juang sederhana dan dingin. Ia berniat membunuh mereka semua. Ia sudah menumbangkan 2 orang, dan kini semakin dekat dengan sisanya. Naman lalu mengingatkan bahwa penjara ini penuh orang bertato. Mereka mulai menyusun potongan-potongan, mencari kesamaan. Perlahan sebuah pola muncul. Semua anggota yang mereka temui saat ini ternyata adalah kepala sel. Dari situ Juang teringat sebuah agenda yang akan segera berlangsung. Pertemuan seluruh kepala sel. Sebuah acara bernama Rapat 1 Hari. Naman terkejut ketika mendengar Juang belum tahu detailnya. Ia menjelaskan bahwa setiap 3 bulan sekali, para kepala sel berkumpul dalam sebuah ruangan. Acara yang diakui secara resmi oleh pihak penjara untuk memperkuat kerjasama. Namun di balik itu, pertemuan tersebut adalah kedok. Di sanalah kesepakatan ilegal dibahas. Kartel bayangan tempat berbagai transaksi kotor terjadi. Naman mengingatkan Juang agar sangat berhati-hati jika berniat mendekat. Di satu tempat, semua musuh potensialnya akan berkumpul. Ia juga mengingatkan bahwa penjara ini menampung remaja kriminal dari seluruh negeri, dan di antara mereka ada satu sosok yang jauh lebih berbahaya dari yang lain. Tanpa menyebut nama, Naman menyarankan agar Juang tidak menarik terlalu banyak perhatian. Saat percakapan itu berakhir, sebuah sekop terlihat terletak di depan ruangan yang kelak akan menjadi lokasi pertemuan itu. Hari yang dinanti pun tiba. Para kepala sel mulai berdatangan ke ruangan tersebut. Di antara mereka tampak beberapa anggota organisasi Naga Bunga Merah. Mereka membahas kekalahan beberapa anggota mereka belakangan ini, dan satu nama terus disebut sebagai penyebabnya, Juang. Wajah-wajah asing dengan aura berbahaya muncul bergantian. Namun, tidak satupun nama diungkap. Suasananya sunyi, penuh tekanan, seolah setiap orang di ruangan itu sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba, ketegangan itu pecah. Pintu ruangan terbuka dari luar. Bunyi engselnya menggema dan langsung menarik perhatian semua orang di dalam. Seorang pria masuk tanpa ragu. Langkahnya tenang, namun mengandung ancaman. Begitu melewati ambang pintu, ia meraih sekop yang sebelumnya terletak di dekat pintu masuk, menggenggamnya dengan tangan kiri. Dengan nada santai namun merendahkan, ia melontarkan pertanyaan seolah tidak percaya bahwa menemukan mereka semua ternyata semudah ini. Tanpa memberi waktu siapapun untuk bereaksi, pria itu mengencangkan genggamannya. Sekop itu patah, bukan karena alat lain, bukan karena tenaga mesin, melainkan dihancurkan begitu saja dengan tangan kosong. Kayu dan besi retak seketika, terbelah 2 di hadapan semua orang. Serpihannya jatuh ke lantai, menambah kesunyian yang mencekam. Sambil membuang sisa sekop yang rusak, pria itu bergerutu tentang betapa merepotkannya perjalanan yang harus ia lalui hanya untuk sampai ke tempat itu. Nada suaranya terdengar kesal, seolah semua orang di ruangan tersebut tidak lebih dari tujuan yang sudah lama ia kejar dan akhirnya ia temukan. Tanpa menyebut nama, tanpa penjelasan lebih lanjut, kehadiran sosok ini langsung mengubah suasana. Seketika menjadi jelas bahwa orang yang baru masuk bukan sekadar tamu. Ia adalah ancaman nyata,